Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah ilmu yang berkaitan dengan masalah tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas salah satu ayat yang berkaitan dengan dakwah kepada tauhid, dakwah kepada kalimat la ilaha illallah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Dan ini merupakan jalan Nabi Muhammad SAW dan juga jalan orang-orang yang mengikuti beliau dari umatnya. Maka apa yang Allah sampaikan pada ayat 108 surat Yusuf, Allah menyatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan hadhihi sabili, jalan dakwah kepada tauhid ini, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja, ini merupakan jalanku, jalan Nabi Muhammad SAW, dan juga jalan orang-orang yang mengikuti beliau. Nabi Muhammad SAW menyeru kepada manusia kepada mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Akan tetapi di dalam dakwah la ilaha illallah ini harus berdasarkan basirah, harus berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Dan juga di dalam mendakwahkan tauhid ini tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan untuk mengajak kepada golongannya ataupun mengajak kepada kelompoknya. Maka di sini Allah nyatakan ilallah, berdakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam orang-orang yang diserukan atau mad'u manusia di dalam dakwah itu ada 3 macam. Jadi orang yang didakwai itu ada 3 macam.
Yang pertama, apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menyampaikan an yakuna taliban lil haqqi wa muhibban lahu. Ada orang yang didakwai. Orang tersebut senantiasa mencari kebenaran. Orang tersebut cinta terhadap kebenaran, cinta kepada yang hak dan mencari yang hak. Maka orang yang semacam ini, menurut beliau, kita ajak dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lemah lembut. Karena dia ini sudah thalibul haq, mencari kebenaran dan juga menerima kebenaran dan juga mencintai kebenaran. Jadi ini dakwanya dengan bil hikmah, dengan cara lemah lembut. Tidak perlu diajak debat, tidak perlu ditakut-takuti. Nah ini karena apa? Dia itu ketika mendengarkan satu kebenaran, dia menerima, dia laksanakan. Kemudian yang kedua, beliau menyatakan an yakuna mustaghilan bidziddil haq. Orang yang didakwai, di antara mereka itu ada orang yang kadang menerima, kadang menolak. Akan tetapi ketika disampaikan tentang kebenaran, maka ketika dia mengetahui kebenaran akan menerima. Kadang ketika didakwai, ya, ada penolakan dan juga kadang menerima. Maka orang yang semacam ini, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan dakwahnya orang ini yaitu dengan cara at-tarhib wa targhib. Dengan cara nasihat. Dengan cara nasihat yang baik. Artinya apa? Dengan tarhib. Tarhib itu dengan memberikan peringatan-peringatan. Wa targhib dengan memberikan wejangan-wejangan atau kabar gembira. Ya, jadi contoh orang ini ketika didakwai, ketika mereka menolak, maka kita beri peringatan. Ini adalah kebenaran yang harus diterima. Kalau toh menolak, maka berarti menolak kebenaran. Dan kalau toh Anda menerima kebenaran ini, maka Anda ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang kadang menolak, kadang menerima. Maka ini dengan dakwanya lah dengan nasihat yang baik. Bagaimana nasihat yang baik? Yaitu dengan targhib wa tarhib. Kita sampaikan peringatan, kita sampaikan dengan cara yang baik, kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang menerima kebenaran. Kemudian ada juga yang ketiga, orang yang ketika didakwah itu menolak, tidak menerima sama sekali. Maka bagaimana dakwahnya orang yang semacam ini? Beliau mengatakan al-mujadalah billati hi ahsan. Kita ajak diskusi. Ya, bukan berdebat ya, artinya kita ajak berdiskusi. Kita ajak berdialog. Ya, barangkali dia itu menolak kebenaran karena hasutan. Barangkali dia itu menolak kebenaran karena pemahamannya yang belum sampai kepada kebenaran tersebut. Maka kita itu ajak dengan berdiskusi, ajak dengan berdialog. Karena kadang-kadang orang
tidak menerima kebenaran yang kita sampaikan, kadang karena salah paham, kadang karena hasutan, kadang karena dendam pribadi. Nah, jadi ini bagaimana? Ya ini dengan cara berdialog, dengan cara berdiskusi. Jadi orang yang semacam ini ketika kita sampaikan kebenaran pasti menolak, nggak mau menerima. Nah, bagaimana caranya kita dekati? Kita ajak diskusi, kita ajak berdialog. Barangkali ada semacam hasutan. Barangkali ada pemahaman yang belum sampai ke situ. Barangkali ada suudzon, buruk sangka, kan demikian. Maka orang yang semacam ini kita dekati, kemudian kita rangkul, kita ajak diskusi, kita ajak berdialog. Nah, makanya orang yang menerima dakwah itu berbeda-beda. Ada yang langsung terima, ada yang mikir-mikir dulu, ada yang langsung nolak. Nah, demikian. Makanya seperti tadi, kalau yang langsung terima enak, dengan cara hikmah, dengan cara lemah lembut sampaikan, langsung menerima. Kalau orang yang masih mikir-mikir, kadang terima, kadang tidak, ya tadi dengan cara nasihat yang baik. Kita nasihati, kalau Anda menolak kebenaran ini, maka Anda itu akan dibenci oleh Allah. Kalau Anda menerima kebenaran ini, maka Anda akan dicintai oleh Allah. Itu adalah nasihat yang baik. Tapi kalau ada orang yang sama sekali menolak kebenaran yang kita sampaikan, ya tadi kita sampaikan, kita dekati dengan cara berdiskusi, dengan cara berdialog. Nah, maka di sini ala basiratin ana, artinya berdakwah itu di atas ilmu tentang apa yang mau kita dakwahkan, dan juga ilmu tentang orang-orang yang akan kita dakwai, dan juga bagaimana cara kita itu mendakwai orang. Ini yang penting buat kita semuanya. Jadi harus tahu apa yang akan kita dakwahkan. Yang pertama kali ya tauhid yang kita dakwahkan. Maka kita itu harus memahami dengan sebenar-benarnya tentang tauhid. Kemudian juga kita harus memahami ilmu tentang orang-orang yang akan kita dakwai. Seperti tadi, 3 orang. Yang langsung terima, yang mikir-mikir dulu, yang langsung menolak. Nah, ini harus tahu juga yang ketiga, bagaimana cara mendakwahkan kepada 3 jenis orang yang akan kita dakwai. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini kita bisa ambil faedah. Faedah yang pertama, anna da'wata ila syahadati alla ilaha illallah hiya tariqatir rasuli wa atba'u. Dakwah kepada kalimat tauhid, dakwah kepada la ilaha illallah, dakwah kepada atau menyerukan manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya, itu adalah thariqatur rasul. Itu adalah jalannya para rasul dan juga jalannya para pengikut Rasul, jalannya Nabi Muhammad dan juga pengikut Nabi Muhammad. Dakwahnya ya tadi, ajak manusia untuk beribadah kepada Allah, ajak manusia supaya tidak menyekutukan Allah. Nah, kemudian yang kedua, annahu yajibu 'ala da'iyati an yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi, 'aliman bima yanha anhu. Yang kedua, orang yang hendak mendakwahkan tauhid maka harus memahami
dengan sebenar-benarnya tentang tauhid. Harus memahami betul-betul tentang tauhid. Harus memahami betul-betul bagaimana cara mendakwahkan. Harus tahu betul-betul bagaimana orang yang mau didakwai. Itu namanya basirah. Nah, kemudian yang ketiga, at-tanbihu 'alal ikhlasi fid dakwah. Wajib bagi seseorang yang berdakwah tujuannya adalah lillah. Tujuannya adalah untuk Allah. Artinya bagaimana? Artinya mengajak manusia kepada taat kepada Allah, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan. Jadi kalau dakwah itu Pak, sehakikatnya itu adalah mengajak manusia untuk taat kepada Allah, bukan mengajak kepada ikut saya. Tidak. Tapi apa? Ikut apa yang disampaikan Allah, ikut apa yang disampaikan Rasul. Itu dakwah hakikatnya. Itu yang namanya ikhlas di dalam berdakwah. Bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan mengajak kepada jamiahnya. Nah itu. Nah, kemudian yang keempat, husnul tauhidi li'annahu tansihun lillahi ta'ala. Keutamaan daripada tauhid la ilaha illallah. Keutamaan daripada tauhid la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena la ilaha illallah itu adalah hakikatnya mensucikan Allah. Hakikat daripada la ilaha illallah, hakikat daripada tauhid itu adalah menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu. Jadi kalau orang sudah la ilaha illallah, ya sudah, tidak boleh di dalam hatinya itu meyakini ada sesembahan yang lain selain Allah. Jadi ini keutamaan tauhid adalah apa? Tansihullah, adalah menyucikan Allah dari segala sekutu. Nah, kemudian dari ayat ini wajib bagi seseorang untuk menjauhi orang-orang musyrik. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kalau kita itu mengaku mengikuti Nabi Muhammad, maka tidak boleh kita itu dekat-dekat dengan orang yang musyrik. Kenapa demikian? Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku ini bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Maka dari ucapan wa ma ana minal musyrikin mengandung maksud bahwasanya pengikut Nabi itu tidak boleh dekat-dekat dengan orang-orang musyrik. Nah, artinya apa? Namanya bari. Bari itu berlepas diri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana bapaknya, bagaimana kaumnya yang menyembah berhala. Nah, makanya Nabi Ibrahim mengatakan, wahai bapakku, wahai kaumku, saya berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Dan saya akan meninggalkan kalian dan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertauhid itu tidak boleh mendekati atau dekat-dekat dengan orang-orang musyrik. Kemudian kita lanjutkan.
yaitu hadis dari Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas yang berkaitan dengan Rasul itu mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk mendakwahkan tauhid. Ini menunjukkan pedulinya Nabi kepada umatnya. Menunjukkan pedulinya Nabi kepada umatnya. Sampai-sampai mengutus beberapa sahabat, di antaranya Mu'adz bin Jabal, untuk mendakwahkan tauhid. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Jadi Ibnu Abbas menceritakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Yaman itu adalah sebelah selatannya Mekah. Nah, di Yaman, di Yaman ini banyak penduduknya itu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Dan di Yaman itu orang-orang musyrik itu sedikit. Jadi yang nyembah patung, yang nyembah berhala itu sedikit. Yang banyaknya itu adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mengutus Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwasiat kepada beliau. Apa yang Nabi sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal? Nabi mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau itu akan mendatangi satu kaum dari ahlil kitab, dari Yahudi dan Nasrani. Diutuslah Mu'adz bin Jabal. Sebelumnya Nabi berpesan demikian. Dan Mu'adz bin Jabal itu ketika di Yaman itu lama. Dari zaman Rasulullah ketika diutus tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Sampai berakhir kekhilafahan Abu Bakar. Jadi berdiam diri, bertempat tinggal dia di Yaman. Nah, kemudian wasiat dari Nabi, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau itu akan datang kepada orang-orang ahli kitab. Dan ahli kitab itu bukan orang bodoh. Mereka itu paham tentang kitab Taurat, paham tentang kitab Injil. Yang mana mereka itu sudah punya ilmu. Maka Nabi Muhammad SAW ini mengingatkan kepada Mu'adz untuk menyiapkan diri. Karena apa? Tentunya orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, ini punya yang namanya syubhat. Syubhat itu namanya punya syubhat-syubhat atau punya pemikiran-pemikiran. Beda dengan orang yang tidak berilmu. Nah, karena orang Yahudi dan orang Nasrani itu sudah keluar
dari ajaran yang benar, padahal mereka itu sudah ada kitab Taurat dan kitab Injil, akan tetapi mereka itu sudah keluar dari tauhid yang lurus, maka Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Engkau akan datang kepada kaum ahli kitab. Mereka punya ilmu. Mereka itu punya kitab Taurat, mereka itu punya kitab Injil. Maka ini adalah untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Maka Nabi mengatakan falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Nabi menyampaikan apa yang harus didakwahkan pertama kali. Nabi menyampaikan falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'adz bin Jabal, hendaklah apa yang engkau dakwahkan pertama kali kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah, yaitu persaksian la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ila an yuwahhidullah, sampai mereka itu mentauhidkan Allah. Loh, kenapa? Mereka kan punya kitab, punya Taurat, punya Injil. Kenapa mereka itu diajak kembali kepada syahadat la ilaha illallah? Karena mereka itu meyakini adanya Allah, akan tetapi mereka itu menyembah kepada selain Allah. Mereka itu menyembah kepada selain Allah. Orang Yahudi itu ada yang menyembah Uzair. Ya, Uzair itu salah satu di antara nabi dari Bani Israel. Kemudian orang Nasrani salah di dalam tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Mereka meyakini Isa bin Maryam itu sebagai apa? Tuhan. Orang Yahudi tahu Allah itu adalah Rabbul Alamin. Orang Nasrani juga tahu Allah itu Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta ini. Akan tetapi mereka itu salah di dalam masalah tauhid la ilaha illallah. Maka Mu'adz bin Jabal diberi wejangan oleh Nabi, hendaklah pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka, suruh mereka itu menyaksikan atau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena mereka itu salah di dalam masalah ini. Meskipun mereka itu punya kitab Taurat, punya kitab Injil, salah di dalam masalah la ilaha illallah. Makanya yang sudah pernah kita pelajari, di dalam la ilaha illallah itu kan ada dua rukun. Yang pertama itu menafikan sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan hanya kepada Allah. Dan juga di dalam syarat la ilaha illallah itu ada 7 syarat yang harus kita penuhi supaya la ilaha illallahnya itu adalah sah. Yaitu yang pertama itu adalah apa? Al-ilmu. Jadi syarat supaya la ilaha illallahnya itu sah itu yang pertama adalah al-ilmu. Kita itu harus mengetahui makna hakikat la ilaha illallah. Ini yang pertama, ilmu.
Harus tahu dulu, oh makna la ilaha illallah itu adalah kita meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan kita menetapkan sesembahan hanya kepada Allah. Kita tahu maknanya. Kemudian yang kedua, al-yakin, meyakini di dalam hati kebenaran la ilaha illallah. Bukan seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mereka itu bersyahadat tapi tidak meyakini syahadat. Nah, kemudian yang ketiga itu al-qabul, menerima dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh hati konsekuensi dari la ilaha illallah. Harus menerima. Bukan seperti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu ketika didakwai oleh Nabi la ilaha illallah, mereka itu enggak qabul. Mereka itu enggak menerima. Kenapa? Konsekuensinya kalau sudah la ilaha illallah, mereka itu harus apa? Meninggalkan berhala-berhala mereka. Itu konsekuensinya. Jadi al-ilmu harus berilmu, al-yakin harus meyakini, kemudian yang ketiga al-qabul harus menerima konsekuensinya. Kemudian yang keempat adalah al-inqiyad, harus tunduk, harus patuh dengan konsekuensi la ilaha illallah. Nah, kemudian al-ikhlas, yaitu ikhlas. Jadi di dalam hati kita itu ketika la ilaha illallah itu ikhlas. Kita mengucapkan itu dengan sepenuh hati. Kita itu mengucapkan la ilaha illallah itu bukan karena paksaan, tapi memang betul-betul ikhlas karena Allah. Sebagaimana Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu luar biasa. Meskipun siksaan begitu kuat, tapi beliau itu karena ikhlasnya mengucapkan la ilaha illallah dan juga tahu tentang hakikat la ilaha illallah, maka beliau pun tetap menerima siksaannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asidku. Asidku itu membenarkan kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan kita kepada la ilaha illallah. Ini syarat yang harus dipenuhi supaya syahadat kita itu la ilaha illallahnya itu adalah sah. Nah, orang-orang seperti Yahudi dan Nasrani, mereka meskipun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi mereka secara amaliyahnya menyelisihi konsekuensi daripada la ilaha illallah. Karena mereka menyembah Isa bin Maryam, karena mereka itu menyembah Uzair yang mereka anggap sebagai anak laki-lakinya Allah. Jadi bukan Nasrani saja yang menganggap Allah itu punya anak, Yahudi pun sama. Mengatakan Uzair itu anaknya Allah, maka orang-orang Yahudi menyembah Uzair dan mereka salah. Maka Mu'adz bin Jabal diberi wejangan oleh Nabi, sampaikanlah dakwah la ilaha illallah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya penting buat kita, yang harus kita dakwahkan pertama kali itu adalah dakwah tauhid. Dakwah la ilaha illallah, ajak manusia kepada la ilaha illallah. Nah, kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in hum ata'uka fa'alim
annallaha iftarada alaihim khamsas shalawatin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka mau bersaksi, mau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kata Rasulullah, fa'alimhum, maka kabarkan kepada mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, iftaratu alaihim, mewajibkan atas mereka, khamsa sholawatin, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, sehari semalam. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau sudah bersyahadat ya wajib sholat. Maka ini menunjukkan kewajiban yang paling wajib setelah bersyahadat, yaitu apa? Sholat. Jadi ketika orang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka kewajiban berikutnya apa? Ya sholat. Dan juga ketika orang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka dia itu sebagai seorang muslim. Maka jangan sampai, maaf ya, ada kelompok yang mengatakan harus bersyahadat lagi. Ya, harus bersyahadat lagi. Maka ini adalah kelompok yang salah. Orang itu kalau sudah bersyahadat tidak usah bersyahadat lagi. Orang sudah bersyahadat itu ya kewajiban berikutnya apa? Ya melaksanakan sholat. Tidak usah bersyahadat lagi. Maka kata Rasulullah, kalau mereka sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampaikan kepada mereka kewajiban berikutnya apa? Yaitu menunaikan sholat sehari semalam 5 waktu. Ini sholat ini penting Bapak Ibu. Ya, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan ukuran patokan baiknya amal ibadah seseorang itu tergantung sholatnya. Kata Nabi, idza soluhat sairu amali. Kalau sholatnya itu baik, maka amal yang lain itu ngikut menjadi baik. Faida fasadat fasada sairu amalih. Kalau sholatnya itu rusak, maka amal yang lain juga ikut akan rusak. Maka ini ahli kitab Yahudi dan Nasrani ketika sudah bersyahadat, kata Rasulullah, sampaikan Allah itu mewajibkan kepada mereka kalau sudah bersyahadat apa? Salat 5 waktu. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang kalau sudah masuk Islam, orang kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka kewajiban selanjutnya adalah menjalankan syariat. Jadi tidak ada di dalam istilah Islam itu memaksakan apa? Agama. Kalau mereka itu belum masuk Islam, ya sudah, kita tidak usah memaksakan. Tapi kalau sudah dia itu masuk Islam, wajib hukumnya dia itu melaksanakan syariat Islam.
Maka tidak ada di dalam Islam itu memaksakan. Makanya kan Muadz bin Jabal sampaikan dulu, mereka mau bersyahadat apa enggak? Kalau mau bersyahadat, ya sudah, mereka itu ajarkan kepada mereka ada apa sholat. Nah kemudian berikutnya nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'uka fa'alimhum anna Allah ta'ala iftaratu alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kata Nabi, kalau mereka itu sudah mau sholat, kalau mereka itu sudah bersyahadat, sudah mau sholat, sampaikan Allah mewajibkan kewajiban yang lain. Apa kewajibannya? Yaitu sedekah. Sedekah di sini maknanya zakat. Allah mewajibkan atas mereka itu zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Jadi kata Nabi, kalau sudah mereka melakukan sholat, sampaikan kepada mereka untuk membayar zakat. Yang mana zakat ini diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fuqara dari mereka. Dan ini menunjukkan kewajiban yang paling utama setelah sholat adalah zakat. Kewajiban yang paling utama setelah sholat adalah zakat. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya zakat itu adalah bagi mereka yang sudah mencapai nisab. Ya, nisab itu adalah batas yang mana seseorang itu harus membayar zakat. Jadi kemudian di dalam hadis ini juga zakat itu boleh diberikan kepada satu asnaf. Jadi zakat itu boleh diberikan kepada satu golongan saja. Misalnya ketika ada di antara kaum muslimin di lingkungan sekitar ini, ya, diputuskan zakat itu hanya diberikan kepada orang-orang fuqara, maka tidak mengapa. Meskipun zakat itu haknya adalah 8 asnaf, tapi kalau diberikan untuk satu asnaf saja, satu golongan saja, maka ini tidak mengapa. Karena Rasulullah mengatakan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fuqara mereka. Dan kemudian ini masalah fikih, yaitu fuqara wal masakin. Kalau disebutkan fuqara saja, maka ini mencakup fuqara dan masakin. Kalau disebutkan fuqara saja, maka ini sudah termasuk fakir dan juga miskin. Kalau disebutkan fuqara dan juga disebutkan masakin, maka ini mempunyai makna yang berbeda. Kalau orang fakir adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga tidak ada penghasilan yang tetap buat mereka. Kalau masakin, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya, meskipun mereka itu mempunyai pendapatan yang tetap, itu miskin. Tapi kalau definisi miskin
orang dulu dengan sekarang itu berbeda. Beda. Makanya kalau Abu Hanifah ya, dan juga imam lainnya, orang miskin itu orang yang tidur di atas tanah yang tidak punya rumah. Tapi mereka itu punya penghasilan. Orang miskin dulu itu tidak makan 3 hari, sehari makan, 3 hari tidak makan. Itu dulu. Makanya definisi fakir miskin itu sudah menjadi patokannya adalah uruf. Uruf itu adalah kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan warga di sini, kota di sini yang dianggap miskin itu ya demikian. Maka zakatnya di situ. Maka di dalam Badan Amil Zakat Nasional itu di dalam menentukan yang miskin itu mana, itu dikembalikan kepada pengertian uruf masing-masing daerah. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dari ibu, bapak, monggo ada yang mau ditanyakan. Ya, monggo. Iya. Yang pertama, apa orang itu masuk surga karena rahmat Allah? Itu betul. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau demikian, Ustaz, berarti apa fungsi daripada amal? Fungsi daripada amal yang pertama adalah tahqiqu ibadah. Fungsi dari amal itu adalah kita itu mengikuti perintah Allah untuk beribadah kepadanya. Itu fungsi amal. Jadi mengikuti perintah Allah di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, fungsi amal itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, jadi amal itu sebagai kita melaksanakan perintah Allah untuk beribadah kepadanya. Dan fungsi amal itu adalah apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Loh, kalau demikian berarti kita tidak usah beramal. Ya tidak seperti itu. Justru kita beramal itu supaya mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, kalau memang surga itu kita masuki karena amal kita, banyak amal-amal kita yang lakukan itu disisipi oleh riya, sum'ah. Dan kalau memang amal itulah yang akan menjadikan kita itu masuk surga, maka banyak di antara amal-amal yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah. Maka fungsi amal tadi sebagai tahqiqul ibadah, untuk pelaksanaan ibadah, perintah ibadah, dan juga mendatangkan rahmat dari Allah. Nah, demikian Ibu. Bisa dipahami Ibu? Ya. Monggo.
Apa? Ilmu tasawuf. Ya. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang membahas bagaimana jalan menuju Allah. Jadi istilah tasawuf itu sendiri dari kata tasawwafa yatasawwafu. Orang yang mensucikan diri supaya beribadah kepada Allah saja, dan mereka itu memakai suf itu adalah kain wol. Mereka itu enggak pakai pakaian yang mewah, pakai pakaian wol, kemudian beribadah kepada Allah saja. Itu mereka istilahkan ilmu tasawuf, ilmu menuju Allah dengan kejernihan hati. Nah, akan tetapi ilmu tasawuf ini banyak disisipi dengan pemahaman-pemahaman yang melenceng daripada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya apa? Contohnya orang itu ketika pada tingkat kesucian hati yang jernih, itu merasa dirinya itu menyatu dengan Allah. Ini yang salah. Ada lagi, karena dia itu merasa dirinya itu sudah suci, maka mereka itu menyatakan tidak perlu yang namanya ibadah. Ini pada dasarnya ilmu itu ingin menuju kepada Allah, tapi ada disisipi ajaran-ajaran yang memang apa? Yang memang keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ilmu tasawuf di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu namanya tazkiyatun nufus, ilmu membersihkan hati. Nah itu. Jadi istilah tasawuf, nah itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang dikenal adalah ilmu tazkiyatun nufus, atau ilmu akhlak. Nah, itu namanya. Silahkan yang lainnya. Ya, silahkan. Yang pertama, surga dan neraka itu sudah ada, diciptakan sekarang. Itu yang harus diyakini. Kemudian Ustaz, kalau demikian, sudahkah ada penduduknya Ustaz? Ya, maka para ulama menjelaskan surga itu ada penduduk dan neraka itu ada penduduknya. Kapan? Ya ketika terjadi hari kiamat. Nah, kemudian bagaimana ya Ustaz ketika Nabi Isra Mi'raj ditampakkan penduduk neraka demikian, penduduk surga demikian. Itu adalah surah, gambaran yang akan terjadi dari umat Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu Allah. Inilah nanti umatmu demikian. Inilah nanti wahai Muhammad umatmu, di antara mereka ada yang demikian. Itu gambaran yang berdasarkan wahyu Allah. Ya itu makanya seperti orang yang makan harta riba. Ya itu pada Isra Mi'raj itu kan digambarkan seperti mereka itu berenang di lautan di sungai yang penuh dengan darah.
kemudian mereka itu memakan bebatuan. Nah, itu adalah gambaran yang akan terjadi nanti di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan surga dan neraka sudah ada sekarang. Nah, kapan ada penghulunya? Ketika sudah terjadi hari kiamat, adanya hisab, adanya mizan, adanya sirat, itu nanti akan dimasuki. Dan umat yang paling masuk pertama kali itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang akan melewati sirat itu juga adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Cukup ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.